I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. Pop pop it like a rum, pa pa pum pa pum pum. I'ma beat it like a drum, dee 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 dum dum. I dee dee dum dum, I dee dee dum dum. ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇ ਆ ਬੋਲੀ ਜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਲੱਕ ਤੇਰਾ ਹਿਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਚੋਕੀ ਪੰਜਾਬੇ ਸਹੇਲੀਆਂ Halo everyone, nama saya Nur Susi Anggriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kewirausahaan dari penjualan mie sop kampung. Jadi ada 4 tahapan. Yang pertama ialah bahan, kedua cara pembuatan, yang ketiga pemasaran, yang keempat evaluasi atau analisis. Jadi yang pertama itu ada bahan. Bahannya dalam pembuatan mie sop ini yang pertama ialah mie putih. Terus ada ayam goreng, ada daun sop, ada brambang goreng, lalu ada beberapa penyedap rasa dan kerupuk juga. Ada juga kuahnya untuk menambahkan mie sopnya. Yang kedua, cara pembuatannya. Cara pembuatannya pertama kita masukkan mie putihnya dulu. Lalu kita masukkan ayam. Setelah itu kita masukkan daun sop secukupnya saja. Lalu kita masukkan bawang goreng. Lalu itu kita masukkan penyedap rasa. Lalu kita masukkan kerupuknya. Setelah itu kuahnya. Kuah yang sudah dipanaskan ya. Sudah selesai. Untuk cara pembuatannya seperti ini. Mati. Yang ketiga kita masuk bagian pemasaran. Jadi di dalam penjualan mie sop kampung ini, dalam kewirausahaan ada 5 bagian. Yang pertama ialah segmentasi pasar. Yang menjadi segmentasi konsumen atau pelanggan dari mie sop kampung ini adalah bagi konsumen yang menginginkan makanan siap saji, yang tidak ingin lelah dan akhirnya membeli makanan yang siap saji ini. Mulai dari anak-anak, dewasa maupun orang tua. Bukan hanya kalangan ekonomi bawah, ekonomi menengah dan atas juga dapat menikmati makanan siap saji dari mie sop kampung ini. Yang kedua, target pasar. Makanan siap saji ini dijual di sekitaran perumahan dan daily. Lalu yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Cara penjualan yang dilayani adalah dengan cara penjualan langsung dan secara pesanan. Penjualan langsung dilakukan dengan cara pembeli langsung datang ke penjual. Sedangkan penjualan secara tidak langsung ialah pembeli bisa memesannya melalui SMS, lalu nanti penjual mengantar kepada pembeli. Dan pemesanan ini hanya berlaku bagi konsumen yang rumahnya dekat dengan penjual. Yang keempat, promosi. Promosi yang dilakukan dengan cara promosi dari mulut ke mulut dan dilakukan promosi langsung kepada konsumen. Yang kelima ialah penetapan harga. Untuk menetapkan harga diperlukan beberapa aspek yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan harga. Yang pertama ialah aspek pesaing. Cara menetapkan harga berdasarkan aspek ini adalah dengan melakukan penelitian harga yang digunakan oleh pesaing.
Agar produk yang dijual dapat laku, maka harga dibuat oleh lebih murah atau sebanding dengan harga pesaing atau pemasaran. Jadi di sini dalam satu porsi mangkuk ini di sini dijual dengan harga 8.000. Yang kedua, dilihat dari aspek harga pokok. Pengusaha menentukan harga pokok produk berdasarkan harga produk tersebut dari pemasok. Yang ketiga, dari aspek biaya. Selain aspek-aspek yang telah saya sebutkan tadi, perlu juga diperhatikan tentang aspek biaya. Hal ini sangat penting karena biaya juga merupakan pengeluaran yang perlu diperhatikan untuk menentukan harga pokok dan laba rugi suatu usaha. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu evaluasi atau analisis. Jadi, di dalam kewirausahaan, dalam mengevaluasi atau menganalisis suatu usaha, ada yang namanya analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah strength, kekuatan atau kelebihan. Jadi, kelebihan dari mie kampung ini ialah dapat memberikan kemudahan bagi konsumen yang menginginkan makanan siap saji dengan harga yang terjangkau, lalu memiliki angka kecukupan gizi yang tinggi, bahan bakunya juga terjangkau dan mudah diperoleh, lalu cara pembuatannya juga mudah. Yang kedua ialah weakness atau kelemahan. Jadi kelemahan dari miso kampung ini ialah dia tidak tahan lama, sehingga setelah lewat dari 1 hari rasanya menjadi tidak enak lagi dimakan atau sudah basi. Terus kelemahannya ialah harga bahan baku yang tidak stabil dan banyaknya saing penjual miso kampung ini juga merupakan faktor kelemahan dari miso kampung ini. Lalu yang ketiga ialah opportunity atau peluang. Jadi peluang dari miso kampung ini ialah miso kampung ini akan sangat berpeluang bagi konsumennya. Bukan hanya rasanya yang enak seperti masakan, ini juga sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh konsumen karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Yang kedua ialah memiliki lokasi yang sangat strategis karena terletak di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh banyak orang. Seperti yang kita lihat, miso kampung ini terletak di pinggir jalan. Lalu terakhir ialah treatment atau ancaman. Jadi ada pun ancaman dan dari penjualan miso kampung ini adalah pesaing, di mana jarak dari penjual dan pesaing ini cukup dekat karena ada berapa meter. Karena ada juga yang jualan di shop. Cuaca juga dapat mempengaruhi karena bila hujan turun maka orang malas untuk keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak dari biasanya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai kewirausahaan dari penjualan miso kampung ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3